Halo teman-teman mahasiswa semuanya. Kali ini berjumpa lagi pada mata kuliah metodologi penelitian. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai hakikat ilmu dan penelitian. Nah, itu juga ada tugas waktu itu yang saya minta kita diskusikan bersama-sama untuk mencari kira-kira masalah apa yang ada di daerah kita, khususnya Sentani. Nah, di sini kita sudah dapat dua contoh kasus. Teman-teman bisa lihat, bisa juga teman-teman kalau punya permasalahan yang lain, bisa dibuat seperti dua contoh kasus ini. Misalkan contoh yang pertama tentang meningkatnya banjir di kawasan sekitar Danau Sentani dan permukiman di sekitarnya. Itu beberapa tahun lalu sempat terjadi seperti itu, di mana air Danau Sentani itu sempat naik merendam setengah dari rumah warga yang memang bermukim di sekitar Danau Sentani. Nah, untuk soal nomor satu yang ditanyakan, misalkan sebutkan satu masalah pembangunan wilayah atau kota yang ada di daerah Anda. Nah, untuk di Sentani, misalkan tentang meningkatnya banjir di kawasan sekitar Danau Sentani dan permukiman di sekitarnya, terutama pada musim hujan. Nah, di sini kita jelaskan bahwa banjir ini diduga berkaitan dengan beberapa faktor. Nah, yang pertama bisa karena perubahan penggunaan lahan, kemudian berkurangnya daerah resapan air, sistem drainase yang kurang memadai, serta pertumbuhan permukiman di sekitar danau yang semakin meningkat. Nah, akibatnya hal ini berdampak pada aktivitas masyarakat, kerusakan infrastruktur, dan lingkungan permukiman. Nah, kemudian pada soal nomor 2 ditanyakan, menurut Anda, apakah masalah tersebut dapat diteliti secara ilmiah? Ya, masalah tersebut dapat diteliti secara ilmiah karena dia memenuhi beberapa karakteristik dalam dalam penelitian ilmiahnya. Dia masuk ke dalam faktor empiris, di mana fenomena banjir itu dapat diamati secara nyata, dapat dilihat langsung. Kemudian dia objektif bahwa penelitian itu dapat dilakukan berdasarkan data, seperti ada data curah hujan, kondisi drainase, dan perubahan penggunaan lahan. Kemudian dia sistematis, di mana penelitian dapat dilakukan melalui langkah-langkah, di mana kita identifikasi dulu masalahnya, kita kumpulkan data, kita analisis, kemudian kita tarik kesimpulannya. Nah, data yang diperlukan untuk meneliti masalah tersebut yaitu data curah hujan untuk mengetahui intensitas hujan yang ada di wilayah Sentani. Kemudian ada data penggunaan lahannya seperti permukiman, lahan terbuka, kawasan hutan, dan area resapan air. Kemudian ada data sistem drainase untuk mengetahui kondisi dan kapasitas saluran drainase di kawasan tersebut. Dan kemudian ada data topografi, mengetahui kondisi kemiringan dan ketinggian wilayah. Ada data kependudukan untuk mengetahui kepadatan penduduk dan perkembangan permukiman. Kemudian ada data kejadian banjir, seperti frekuensi banjir, lokasi yang sering terdampak, tingkat kerugian yang terjadi. Nah, data-data tersebut kemudian dapat kita analisis untuk mengetahui penyebab utama banjir serta mencari solusi penanganannya. Nah, dari situ kita ambil kesimpulan bahwa masalah banjir di Sentani merupakan fenomena nyata yang dapat diteliti secara ilmiah. Dengan menggunakan metode penelitian yang sistematis serta didukung oleh data empiris seperti yang kita jelasin tadi di atas data-datanya. Nah, itu digunakan untuk memahami penyebab masalah serta menemukan solusi yang tepat dalam bidang PWK. Nah, itu baru contoh satu. Yang kedua, nah, yang paling sering terjadi terkait pengelolaan sampah di kawasan perkotaan. Nah, itu masalahnya.
Nah, biasanya di beberapa area permukiman dan kawasan perdagangan itu kita temukan adanya penumpukan sampah, ada keterbatasan tempat pembuangan sampah, serta pengelolaan sampah rumah tangga yang belum terorganisasi dengan baik. Nah, akibatnya adanya pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, serta menurunnya kualitas lingkungan perkotaan. Nah, apakah masalah tersebut dapat diteliti? Ya, masalah tersebut dapat diteliti. Nah, karena memenuhi karakteristik yang pertama empiris. Jadi, kondisi penumpukan sampah itu dapat kita lihat secara langsung. Kemudian dia objektif. Kita dapat lakukan penelitian. Kita ambil data mengenai volume sampah, sistem pengangkutannya, dan fasilitas pengelolaan sampah. Kemudian dia masuk karakteristik sistematis, di mana kita dapat melakukan penelitian, kita pakai langkah-langkah mengidentifikasi masalah, kita mengumpulkan data terkait pengelolaan sampah, kita analisis penyebabnya, serta kita tarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi. Nah, data yang dibutuhkan apa? Yang pertama ada data volume sampah. Berapa jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode waktu tertentu. Kemudian ada data sumber sampahnya. Mengenai informasi sumber sampah itu dari mana saja. Bisa dari rumah tangga, dari pasar, dari kawasan perdagangan dan fasilitas umum. Kemudian ada data sistem pengangkutan sampah mengenai jadwal pengangkutan sampahnya. Jadwalnya kapan saja. Berapa jumlah kendaraan pengangkut. Kemudian serta sistem pengumpulan sampahnya seperti apa. Itu akan kita teliti. Kemudian ada data fasilitas pengelolaan sampah mengenai keberadaan tempat pembuangan sampah sementaranya di mana, tempat pembuangan akhirnya di mana, atau mengenai fasilitas pengelolaan sampahnya. Kemudian ada data kependudukan. Kita ingin mengetahui berapa jumlah penduduk dan kepadatan permukiman yang dapat mempengaruhi jumlah produksi sampah. Karena biasanya per rumah tangga itu pasti memiliki penumpukan sampah. Nah, kita lihat setiap rumah tangga kira-kira berapa produksi sampahnya. Dari situ kita dapat menotalkan jika keseluruhan penduduk itu nanti kita dapat kalkulasi berapa, kita kalikan dengan rata-rata produksi sampah per rumah tangga. Di situ kita dapat berapa sebenarnya jumlah sampah yang ada di Sentani ini. Apakah sesuai dengan jumlah kendaraan pengangkutnya, dan apakah sesuai dengan sistem pengumpulan sampahnya. Kemudian, data perilaku masyarakat. Nah, kita dapat mengetahui informasi mengenai kebiasaan masyarakat dalam membuang dan mengelola sampah. Nah, dari sini kita simpulkan bahwa masalah pengolahan sampah, khususnya di kawasan Sentani, itu fenomena yang nyata, yang memang kita semua sering melihatnya. Kemudian, masalah tersebut dapat kita teliti menggunakan metode penelitian yang sistematis, yang terstruktur, supaya kita dapat memahami penyebab permasalahan serta merumuskan solusi pengolahan sampah yang lebih efektif dalam pembangunan wilayah dan kota, khususnya di daerah Sentani. Jadi kira-kira itu dua contoh kasus yang dapat saya paparkan. Nanti teman-teman bisa terus kaji kira-kira masalah apa lagi yang ada di daerah Sentani. Nah, masalah itu kalau teman-teman mampu menyelesaikan, itu teman-teman bisa jadikan teman-teman punya penelitian skripsi nanti dan akan membawa dampak manfaat untuk wilayah Sentani khususnya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi kita sekarang. Seperti itu ya, contoh kasus untuk pertemuan yang pertama. Kita lanjut sekarang ke materi paradigma penelitian. Nah, untuk paradigma penelitian ini, sekarang kita mulai ke pengertiannya. Nah, jadi kalau teman-teman pernah mendengar paradigma penelitian,
itu adalah cara pandang atau kerangka berpikir yang digunakan peneliti untuk memahami fenomena dan menentukan bagaimana penelitian tersebut dilakukan. Nah, paradigma penelitian itu mempengaruhi bagaimana cara peneliti itu melihat masalah, kemudian cara peneliti mengumpulkan data, cara menganalisis datanya, serta cara menarik kesimpulannya. Jadi, paradigma itu menjadi landasan berpikir dalam penelitian ilmiah. Nah, kemudian di sini fungsi paradigma penelitian. Jadi, paradigma itu memiliki beberapa fungsi penting dalam penelitian. Yang pertama adalah menentukan cara pandang terhadap realitas. Jadi, paradigma itu dia membantu peneliti memahami bagaimana suatu fenomena itu dipandang dalam penelitian. Yang kedua, menentukan metode penelitian. Jadi, paradigma itu dia mempengaruhi pilihan metode penelitian yang digunakan. Seperti apakah dia akan menggunakan penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif. Kemudian yang ketiga adalah menentukan cara analisis data. Jadi, dia akan mempengaruhi bagaimana data dianalisis dan diinterpretasikan. Nah, di sini ada jenis-jenis paradigma penelitian. Dalam metodologi penelitian, terdapat beberapa paradigma yang umum digunakan. Nah, ini salah satunya adalah paradigma positivisme. Jadi, paradigma positivisme itu memandang bahwa realitas dapat diukur secara objektif menggunakan data yang dapat dihitung. Jadi, ciri-cirinya itu dia menggunakan datanya berupa angka, menggunakan analisisnya statistik, kemudian dia menjelaskan hubungan sebab akibat. Jadi, paradigma biasanya digunakan dalam penelitian kuantitatif yang untuk paradigma positivisme ini. Karena dia menggunakan data angka, berarti dia masuk ke dalam penelitian kuantitatif, penelitian dan yang dapat kita ukur karena ada data angkanya. Nah, ini contohnya dalam paradigma positivisme, yaitu mengenai penelitian tentang hubungan antara kepadatan penduduk dan volume sampah di kawasan perkotaan Sentani. Nah, nanti ini datanya adalah berupa angka mengenai berapa jumlah penduduknya dan berapa volume sampah yang ada di kawasan perkotaan Sentani. Nah, selanjutnya ada paradigma interpretif. Ya, paradigma interpretif itu dia memandang bahwa realitas sosial dipahami melalui makna yang diberikan oleh manusia terhadap suatu fenomena atau pengalaman manusia. Jadi ciri-cirinya itu dia menekankan pemahaman terhadap fenomena sosial. Kemudian dia menggunakan datanya deskriptif. Dia fokus pada pengalaman dan persepsi masyarakat. Jadi, paradigma ini dia biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif. Dia karena persepsi, dia melalui makna, dia bukan berupa angka. Makanya dia masuk di penelitian kualitatif. Nah, ini contohnya adalah ketika penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap lingkungan permukiman di sekitar Danau Sentani. Karena persepsi itu berarti makna atau pemikiran dari tiap orang. Nah, biasanya tiap orang itu memiliki persepsi yang berbeda-beda. Jadi dia lebih fleksibel, dia masuk ke penelitian kualitatif. Nah, kemudian ini yang ketiga ada namanya paradigma kritis. Nah, kalau paradigma kritis, dia memandang bahwa penelitian tidak hanya bertujuan
Nah, tetapi juga mengkritisi dan memperbaiki kondisi sosial yang tidak adil. Jadi dia fokus pada ketimpangan dan perubahan sosial. Nah, contoh dari paradigma kritis ini, dia menyoroti ketimpangan sosial, mendorong perubahan sosial, kemudian dia sering digunakan dalam penelitian sosial dan pembangunan. Nah, contohnya itu adalah penelitian tentang ketimpangan pembangunan wilayah antara kawasan perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Jayapura. Jadi dia itu ingin mengkritisi dan memperbaiki kondisi sosial yang dirasa itu tidak adil atau tidak sesuai. Nah, itu adalah paradigma kritis. Nah, sekarang di sini adalah hubungan paradigma dan metode penelitian. Jadi paradigma penelitian itu sangat mempengaruhi metode penelitian yang digunakan. Nah, secara umum hubungan tersebut dapat dijelaskan di mana kalau paradigma ini di sini sebelah kiri ini paradigma, sebelah kanan metodenya. Jadi kalau dia paradigma positivisme, dia menggunakan angka, berarti dia masuk penelitian kuantitatif. Tapi kalau dia paradigma interpretif, dia paradigmanya itu menggunakan persepsi masyarakat, berarti dia masuk ke penelitian kualitatif. Nah, kemudian kalau dia paradigma kritis, melihat tentang ketimpangan sosial atau ada kondisi-kondisi yang tidak adil, itu nanti masuk ke dalam metode penelitian kualitatif atau bisa dibilang partisipatif. Jadi pemilihan paradigma itu kita harus sesuaikan dengan tujuan penelitian dan jenis masalah yang diteliti. Nah, di sini paradigma penelitian dalam bidang perencanaan wilayah dan kota. Jadi dalam bidang PWK, berbagai paradigma penelitian itu dapat digunakan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Nah, ini contoh-contoh permasalahan yang diteliti. Jadi misalkan dia penelitian kuantitatif, berarti dia itu akan meneliti hubungan antara pertumbuhan penduduk, penggunaan lahan, dan kepadatan permukiman. Nah, itu contohnya. Kalau di sini ada transportasi kota. Nah, kalau dia sudah berbau angka atau nanti hasil akhirnya tentang angka, nah itu berarti teman-teman masukkan ke dalam penelitian yang kuantitatif. Nah, kemudian kalau dia penelitian kualitatif, nah dia tuh tergantung apa namanya tuh mengenai persepsi masyarakat atau partisipasi masyarakat. Jadi kalau antara di transportasi kota, tentang permukiman, lingkungan perkotaan sama pembangunan wilayah, di jenis-jenis ini nanti teman-teman lihat judulnya. Kalau judulnya ada pertumbuhan, penggunaan lahan, kepadatan, yang memang tujuannya untuk memperoleh angka, berarti gunakan penelitian kuantitatif. Tapi dia kalau tentang persepsi, partisipasi, tentang argumen masyarakat, berarti dia masuk ke penelitian kualitatif. Tapi kalau dia tentang penelitian yang meneliti tentang bagaimana ketimpangan pembangunan wilayah, tentang suatu kondisi yang tidak adil, bagaimana akses masyarakat terhadap infrastruktur, berarti dia tuh masuk penelitian yang kritis, di mana dia penelitian kualitatif atau partisipatif. Nah, jadi teman-teman kalau mau meneliti, perhatikan dulu judulnya, tujuan teman-teman tuh kemana, baru teman-teman tahu kira-kira metode penelitian apa yang tepat yang teman-teman akan gunakan. Nah, selanjutnya di sini ada diskusi lagi yang bisa teman-teman coba gali. Di sini coba teman-teman sebutkan masalah pembangunan di daerah Anda. Nah, karena teman-teman sini rata-rata di Sentani, kita cari lagi kira-kira masalah pembangunan apa yang ada di daerah Sentani. Kemudian paradigma penelitian yang tepat apa? Dari judul itu, dari permasalahan itu, kita coba tentukan paradigma penelitian yang tepat. Kemudian teman-teman jelaskan
alasan pemilihannya tuh kenapa. Nanti kita kaji apakah permasalahan yang teman-teman sebutkan tepat dengan paradigma penelitian yang teman-teman tentukan. Oke, saya rasa sampai di sini dulu kuliah kita. Nanti selanjutnya kita tinggal diskusi kelas saja ya. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.